Pemirsa, penjualan mobil di Indonesia turun 13,9% tahun 2024 menjadi 865.723 unit. Penurunan penjualan ini telah diprediksi Gaikindo yang sebelumnya telah merevisi ke bawah target penjualan menjadi 850.000 unit. Grup Astra mendominasi pasar dengan market share 56% menjadi 482.964 unit. Namun angka ini turun 13,87% dibandingkan tahun 2023. Toyota menjadi merek terlaris pada Desember 2024 dengan 26.823 unit terjual, diikuti Daihatsu, Isuzu, dan UD Trucks. Penjualan mobil di Indonesia tahun 2024 turun signifikan sebagaimana telah diprediksi Gaikindo akibat melemahnya daya beli. Seperti apa kebijakan perpajakan dan subsidi pemerintah akan turut mempengaruhi penjualan mobil tahun ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua 1 Gaikindo, Yongki Sugiarto. Pak Yongki, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Leo. Ya, selamat tahun baru Pak Yongki. Walaupun di tahun baru ini kita mendapati data bahwa penjualan mobil tahun lalu turun. Memang sudah diprediksi Gaikindo, tapi apakah memang benar karena itu sebagian besar melemahnya daya beli masyarakat atau ada faktor lain lagi yang menyebabkan penurunan itu Pak Yongki? Ya, sebetulnya dari awal tahun 2024 sudah terlihat bahwa daya beli masyarakat itu menurun. Dan juga kita lihat adanya beberapa kendala di dalam, tentunya maksud saya kendala itu adalah misalnya suku bunga yang juga tinggi, ya BI repo rate-nya kan berkisar di 6% terus, 6,25 bahkan, ya baru-baru ini turun ke 6%. Tetapi itu sepanjang tahun suku bunga juga tinggi. Lalu juga di dalam nilai tukar rupiah kita yang juga banyak kali melemah dan lain sebagainya. Nah, hal-hal tersebutlah yang membuat adanya penurunan angka-angka penjualan kita. Itu yang terjadi selama tahun 2024. Pak Yongki, ini turunnya itu di semua klasifikasi kendaraan, Pak? Mobil penumpang, mobil komersil, lalu juga mobil bensin dan mobil listrik, atau memang ada sektor yang seperti mobil listrik yang diduga malah naik, Pak Yongki? Jadi gini, kalau penurunan itu terjadi di semua lini, di semua jenis kendaraan, baik itu kendaraan niaga maupun kendaraan penumpang ya, yang kita kategorikan itu semuanya menurun. Ya, itu ditambah juga dengan harga-harga komoditas. Harga-harga komoditas kita kan juga tidak terlalu baik tahun lalu, 2024. Sehingga terjadilah penurunan-penurunan tadi, operasi daripada tambang, ya kan, baik itu batu bara maupun nikel atau perkebunan dan lain sebagainya. Sehingga kendaraan niaga yang truk itu juga mengalami penurunan. Sehingga hal-hal tersebutlah yang membuat angka tadi jadi jelek gitu, angkanya jelek sekali gitu. Kalau mobil listrik seperti apa Pak Yongki? Nah, mobil listrik itu kita lihat itu ada peningkatan yang cukup signifikan, ya kan? Karena kita coba lihat angkanya saja di mobil listrik ya, yang full listrik BEV itu dari 17.000 unit di tahun 2023 naik ke 43.000 unit di tahun 2024. Hampir 3 kali lipat, ya hampir 3 kali lipat kenaikannya. Tapi kan dari jumlah yang baru 17.000 menjadi 43.000. Tetapi di hybrid itu dari 54.000 naik ke 59 atau 60.000 lah. Ya kan cukup naik, cukup baik juga, kira-kira naik sekitar 15.000 unit di hybrid. Ya kan, jadi kita harapkan kedua jenis mobil ini bisa meningkat lebih lagi di tahun-tahun ke depan, karena masyarakat juga sudah melihat bahwa keunggulan daripada mobil listrik maupun mobil hybrid ini cukup signifikan, ya kan? Jadi apalagi pemerintah telah berkenan memberikan juga insentif kepada mobil hybrid dan plug-in hybrid.
Untuk Oke. mulai Januari ini nanti akan ada insentif. Apakah insentif dan keistimewaan atau privilege mungkin ya saya boleh sebut Pak Yongki untuk mobil listrik ini akan meningkatkan penjualan mobil listrik tahun ini lebih tinggi lagi dibandingkan tahun lalu atau ini juga masih melihat daya beli masyarakat, Pak? Kalau mobil listrik ini sudah mulai digemari atau disukai oleh para calon pembeli, tetapi Oke. memang masih ada beberapa kendala. Ya kan kalau kita lihat dulu yang full listrik BEV. Ya. BEV ini dari segi harga masih cukup tinggi. Ya Hmm. kan karena nanti saya katakan bahwa eh, mobil-mobil yang laku di Indonesia ini atau daya beli masyarakat kita ini di mana sebetulnya? Adanya kan di angka 300 juta ke bawah. Ya. Mobil-mobil yang harganya 300 juta ke bawah. Nah, Ya. mobil listrik ini masih rata-rata di 400 juta lebih. Hmm. Gitu. Nah, Hmm. kalau listrik ini yang masih menjadi satu kendala tambahan adalah charging station. Charging Ya. station atau infrastruktur yang masih kurang. Nah, inilah yang harus ditingkatkan, ditambah tentunya di mana-mana sehingga orang nyaman berkendara mobil listrik karena dimanapun dia bisa Ya. charge ulang mobilnya. Nah, Oke. untuk itu kita lari sekarang ke adalah hybrid. Mobil hybrid Hmm. ini nomor satu dia itu sudah hemat bahan bakar. Ya Ya. kan kalau mau dibilang 30-40% pastilah. Lalu Ya. yang kedua, dia sudah rendah polusi karena mobil Hmm. ICE-nya atau internal combustion engine, mobil bensinnya itu mesin bensinnya kan jarang-jarang Ya. jalan. Ya. Yang ketiga, mereka mobil hybrid ini tidak memerlukan charging station. Dia langsung jalan dan dia ngisi sendiri, ngecharge sendiri. Dia Hmm. tidak perlu charging station. Yang keempat, harga production cost-nya dari mobil hybrid ini jauh lebih murah dibanding mobil listrik. Karena baterainya kecil. Ya, dia Oke. tidak memakai baterai yang sebesar mobil-mobil BEV. Ya. Nah, inilah yang kita sampaikan dan atau pemerintah rupanya juga melihat dan menanggapi dengan serius sehingga itu juga memberikan insentif. Dan diharapkan tentunya sekarang ini dua jenis inilah listrik yang BEV full listrik dan hybrid bisa berkembang bersama ya kan? Sambil nanti pemerintah tentunya akan menambah pemerintah maupun swasta akan menambah tadi keberadaan charging station. Nah, dengan begitu maka ini akan bertumbuh pesat nantinya mobil listrik dan hybrid. Kalau secara Itu harapan keseluruhan kita. Pak Yongki termasuk mobil listrik, Gaikindo melihat tahun 2025 tahun ini akan ada peningkatan penjualan dibanding tahun lalu atau memang akan at par saja Pak sama dengan tahun lalu Pak? Kita ini memang berjuang habis-habisan nih ceritanya ya kan. Iya. Di akhir tahun ini kita sudah tahu bahwa ada kenaikan PPN menjadi 12%. Iya. Tentunya itu sudah harus diantisipasi oleh semua para agen pemegang merek yang pertama. Yang kedua, tiba-tiba ada opsen, yaitu kenaikan, sebut aja singkatnya, kenaikan dari tarif biaya balik nama kendaraan bermotor dan PKB, pajak kendaraan bermotor. Iya. Nah, inilah yang juga kita juga memberikan atau memberi himbauan kepada pemerintah melalui Kemendagri untuk bisa meninjau kembali bahwa peningkatannya itu kalau bisa jangan saat ini di mana sebetulnya pasar masih lesu dan lagi baru kena PPN yang 12% tadi. Sehingga kita menghimbau dan alhamdulillah pemerintah juga menanggapi dengan positif. Dan Bapak Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh Pemda karena kebetulan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB dan PKB itu menjadi PAD, pendapatan asli daerah. Sehingga itu keputusan ada di tangan gubernur atau wali kota dan seterusnya. Dan sudah ada surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri untuk ya istilahnya menunda dulu kenaikan-kenaikan ini. Karena kalau dengan adanya kenaikan-kenaikan ini, maka angka penjualan kita ini akan stagnan lagi nanti. Dan itu yang kita beri masukan juga kepada Pemda bahwa Pak, Bapak menaikkan untuk mendapatkan pendapatan yang meningkat, Bapak menaikkan tarif. Nah kalau nanti Pak calon pembelinya membatalkan, nggak jadi beli, ya Bapak kan nggak terima apa-apa. Ya, jadinya nggak jadi beli ya bagaimana? Nggak jadi bayar bea balik nama, nggak jadi bayar PKB kan? Malahan runyam semuanya. Sebaiknya
ditunda dulu lah kenaikan ini. Jadi jangan berbarengan ada PPN 12%, lalu ada opsen BBNKB, ada opsen ya. PKB. Wah, Ya. ini yang sangat dikhawatirkan. Dan dengan adanya penundaan ini yang sudah dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah, kami berharap bahwa kita barangkali tahun ini bisa kembali ke angka 1 juta. Itu harapan kita. Dari Harapan. 865, kita harapkan bisa kembali ke 1 juta. Target 1 juta, tapi kalau yang realistisnya berapa itu Pak Yongki? Ya ini kita tunggu bahwa kalau ini serentak dari seluruh Pemda, dari seluruh provinsi dan lain sebagainya sudah memutuskan untuk tidak ada kenaikan, maka kita akan coba bicarakan dengan para APM kita untuk Oke. kita genjot dong, ayo penjualan semuanya Iya. supaya bisa Iya. kembali ke angka 1 juta gitu. Itu harapan kita, ya Baik. kan? Jadi kita Pak belum Yongki, menentukan proyeksi ini, kita iya. sedang menunggu ini. Terkait dengan mobil listrik, Pak, kan kita tahu bahwa Indonesia Battery Corporation ya kalau tidak salah, itu kan dibuat untuk mempermurah harga mobil listrik supaya lebih murah karena baterainya dibuat di Indonesia. Itu apa kabarnya, Pak? Sudah, jadi sudah ada beberapa langkah yang dilakukan atau sudah kedengaran bahwa beberapa merek baterai ini sudah melakukan perakitan baterainya di dalam negeri. Ya kan, begitu juga dengan IBC juga diharapkan tahun ini, tahun 2025 ini sudah bisa mensuplai beberapa jenis kendaraan BEV. Itu yang kita harapkan. Nah, itu yang kita harapkan bahwa harga daripada komponen baterai ini yang kira-kira 30-40% daripada harga kendaraan itu bisa turun. Nah, kalau itu bisa turun tentunya harga jual mobil ini akan turun gitu. Itu yang kita Baik. harapkan. Baik. Memang kita selalu mengharapkan tadi ini penurunan daripada cost production Iya. cost daripada BEV. Oke. Tetapi Pak Yongki ini, kita masuk dulu ke hybrid. Dengan iya, iya. hybrid ini